Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari sahabiyun jalil Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tuftahu abwabul jannati kulla yaumil itsnaini wal khamis fayughfaru fi dhalikal yawmaini likulli 'abdin la yushriku billahi syai'a illa man bainahu wa bain akhihi shahna fayuqalu anziru hadaini. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Shahahul Albani. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa para hambanya yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga, kecuali orang yang antara dia dengan saudaranya ada permusuhan. Maka akan dikatakan, andiru hadaini, tangguhkanlah dua orang ini, hatta yastalifa, sampai keduanya ini berdamai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2565. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya nomor 4916. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya nomor 2023. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'-nya nomor 2970. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang mulia ini kita bisa mengetahui bahwasannya surga memiliki pintu. Bahkan surga memiliki 8 pintunya yang akan Allah buka ketika hari Senin dan hari Kamis. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa para hambanya yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadisnya bahwasanya surga memiliki 8 pintu-pintunya yang jarak antara satu daun pintu ke daun pintu yang lainnya itu seluas perjalanan 40 tahun, yang pada saatnya nanti
pintu itu akan sesak dipenuhi oleh manusia karena orang-orang yang banyak yang memasukinya. Sebagaimana diriwayatkan dari Khalid bin Umair al-Adawi radhiyallahu ta'ala dalam hadis Muslim, dia mengatakan, anna baina misra'aini masiratu arba'ina sana wa la ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa huwa kadhidhun minaz ziham. Kata Khalid bin Umair al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu, yang ucapan dinukil oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dia mengatakan bahwa jarak antara dua daun pintu surga adalah sejauh perjalanan 40 tahun lamanya. Wala ya'tiyanna 'alaiha yaumun, akan datang satu hari yang mana pintu yang sangat luas itu wa huwa kadhidhun minaz ziham, akan dipenuhi dengan orang-orang yang memasukinya. Hari Senin dan hari Kamis adalah hari yang utama, hari diangkatnya amalan-amalan manusia, dan pada hari itu pula Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa para hambanya, sehingga disunnahkan untuk melakukan puasa di hari Senin dan hari Kamis sebagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumul itsnaini wal khamis. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa hari Senin dan hari Kamis. Faqila, ya Rasulullah, innaka tasumul itsnaini wal khamis. Dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau biasa berpuasa hari Senin dan hari Kamis. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan alasannya, inna yaumal itsnaini wal khamis yughfarullahu fihima likulli muslim illa mutahajiraini fayaqulu da'huma hatta yastaliha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hari Senin dan hari Kamis adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa para hambanya, kecuali orang-orang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Maka dikatakan kepada mereka, kepada malaikat yang mencatat amalan mereka, da'huma, tinggalkanlah mereka berdua, hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tadi menunjukkan tentang keutamaan orang-orang yang menjaga tauhidnya dengan tidak mengotorinya dengan berbagai kesyirikan-kesyirikan yang ada. Seorang yang tidak melakukan kesyirikan, maka setiap hari Senin dan hari Kamis Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsinya, Allah berfirman, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani lam tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, seandainya engkau datang menemuiku dengan membawa dosa yang sepenuh bumi, tetapi engkau tidak menyekutukanku dengan apapun juga, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, niscaya aku akan menemuimu dengan membawa sepenuh bumi pula berupa ampunan. Permusuhan akan merusak hubungan, permusuhan akan merusak kesatuan, dan permusuhan akan melahirkan kebencian. Sehingga seorang muslim hendaknya tidak memiliki rasa permusuhan dengan saudaranya. Jangan sampai masalah-masalah dunia yang sederhana menjadikan muncul kebencian dalam hatinya, yang menjadikannya Allah Subhanahu wa taala menunda pengampunan untuk dirinya. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Barang siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal dunia, maka dia diancam akan dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadisnya,
la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin wa faman hajara fawqa thalathin famata dakhala an-nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Barang siapa yang punya permasalahan dengan saudaranya, kemudian dia tidak menyapanya sampai lebih dari 3 hari, famata, kemudian dia meninggal dunia, dakhalan nar, kata Nabi, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Seorang muslim hendaknya bersabar dalam berinteraksi dengan manusia. Janganlah permasalahan-permasalahan sederhana menjadikan terputus ukhuwahnya dan berujung Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengampuni dosa dan kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya akan perlunya kita bersabar dalam berinteraksi dengan manusia. Hendaknya kita melupakan kesalahan mereka, mengabaikannya, bahkan memaafkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wasbir 'ala ma yaqulun wahjurhum hajaran jamila." Dan bersabarlah kalian dengan ucapan-ucapan mereka dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Ketika seorang muslim dia bisa memberikan pemaafan kepada saudaranya, maka Allah pun akan memaafkan dosa dan kesalahannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa para hamba-hambanya setiap hari Senin dan hari Kamis, kecuali orang yang ada permusuhan dengan saudaranya, sehingga Allah tangguhkan mereka berdua sampai mereka kembali, sampai salah satunya, sampai keduanya mau memaafkan kesalahan yang lainnya. Seorang muslim yang memaafkan kesalahan saudaranya bukan menjadikan dia hina, tapi justru menambah kemuliaan untuknya. Seorang muslim yang mau memaafkan maka akan bertambah kemuliaan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izyan wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah sifat kemaafan bagi seorang hamba illa izzan, kecuali akan bertambah kemuliaan untuknya. Dan tidaklah ada seorang hamba yang tawadhu, yang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang yang menyakiti beliau, betapa banyak orang yang mengganggu dakwah beliau, bahkan dari kalangan terdekatnya, dari keluarga-keluarganya memberikan gangguan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Akan tapi di bulan Ramadan di tahun 8 Hijriah ketika Fathu Makkah, maka tidak ada dari mereka yang disakiti. Semuanya dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Nabi menyimpan satupun dendam untuk mereka. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan untuk kita semuanya bahwa manusia yang mulia adalah yang pandai, yang berlapang dada, yang siap untuk melupakan bahkan memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Semoga satu ayat yang akan kita bacakan menjadikan kita semakin mudah memaafkan kesalahan orang. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang mau melupakan dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memberikan maaf dan dia berbuat islah, dia memperbaiki keadaan hubungan dengan saudaranya, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan berikan pahala yang sangat besar kepadanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim kepada saudaranya. Dan ingat bahwa kezaliman kepada saudara kita tidak akan Allah biarkan pada hari kiamat. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Jangan sampai permasalahan-permasalahan dunia menjadikan kita merugi karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengampuni dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kaum muslimin, memberikan kita hidayah untuk bisa memahami kesalahan orang lain sebagaimana kita ingin dimaafkan oleh orang lain. Maka hendaknya kita pandai dalam melupakan kesalahan orang lain dan berikan kemaafan untuk mereka semuanya. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menyatukan hati-hati kaum muslimin dan menjadikan ukhuwah kaum muslimin semakin kuat karena tidak ada kebencian di tengah-tengah mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين أعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.